Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah yang masih memberikan kekuatan iman kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita baca kisah bagaimana Rasulullah bersama Al-Qur'an, Masya Allah ya, selama 23 tahun, bagaimana kondisi saat beliau menerima wahyu, saat beliau menyampaikan wahyu Allah pada orang-orang kafir jahiliyah. Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau dituduh tukang sihir, beliau dituduh orang gila dan berbagai macam tuduhan lainnya. Tapi ketahuilah, Rasulullah perjuangkan itu dengan harta, dengan tenaga beliau, dengan jiwa beliau, dan bahkan nyawa sekali dikorbankan untuk mempertahankan Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran yang hari ini kita baca, yang merupakan pedoman kita, yang akan menunjuki kita pada jalan yang benar, dan bahkan di antara yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, dakwahkan Al-Quran, dan pertahankan Al-Quran di saat dihina, diejek, dan bahkan apapun bentuk penghinaannya, pertahankan Al-Quran. Dan insya Allah nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada di ashabih yang mempertahankannya. Al-Quran yang kita hormati, ya, yang hari ini dipelajari. Dan Al-Quran datang adalah bagaikan cahaya untuk menerangi kegelapan, menyelamatkan umat-umat yang sesat terdahulu, membawa ke surga. Hari ini sebuah fenomena yang cukup menyedihkan, memalukan dan memilukan. Ya. Bagaimana seorang politisi ekstremis sayap kanan Swedia, Denmark, Rasmus Paludan, di depan kedutaan besar Turki di Stockholm pada Sabtu 21 Januari 2023 lalu membakar Al-Quran. Dan ternyata
Ini bukan yang pertama dia lakukan. Dia adalah orang-orang aliran anti-Islam. Dan kasus seperti ini bukan yang pertama. Sudah dia lakukan sebelumnya. Dan dia berniat setiap Jumatnya akan melakukan pembakaran Al-Quran ini. Ini secara logika, ya, dalam kehidupan kita beragama, berbangsa, dan bernegara, tidak dibenarkan seorang apapun bentuk jabatan dan pangkatnya dalam kondisi macam apapun untuk membakar kitab suci agama lain. Tidak dibenarkan itu. Maka kita mengutuk keras, mengecam keras, ya, semoga mendapatkan hukum yang setimpal. Dan ini terjadi di mata dunia. Maka bagaimana ketika nanti di akhirat kita sebagai mukmin, kita sebagai muslim, ketika nanti Allah bertanya, bagaimana Anda, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, hari ini tanyakan pada diri kita. Ya. Adakah kebencian, adakah kemarahan setiap ketika Al-Quran itu dihina dan dibakar seperti ini? Tentunya sebagai mukmin muslim yang benar-benar haqqa mukmin, haqqa muslim, itu merasa marah. Dan hari ini pemimpin-pemimpin dunia muslim sudah menunjukkan kemarahannya. Dan kita bertanya, mana pemimpin Indonesia yang notabene adalah agama Islam terbanyak? Mana tunjukkan tarinya membela Al-Quran. Dan jamaah rahimakumullah, kondisi penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, terhadap Islam, itu terjadi bukan hanya di masa hari ini. Jauh-jauh hari mereka menentang agama Allah, menghina agama Allah. Dan apa yang terjadi hari ini di Palestina, saudara-saudara kita yang ditindas oleh Israel, Yahudi, laknatullah. Nah, ini sebuah pertarungan as-sira' al-haq wal batil, bainal haq wal batil akan terus terjadi sampai nanti di akhir zaman datangnya Dajjal, sampai nanti datangnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa. Nah, ini akan terus terjadi di akhir zaman nanti. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah saat posisi pertarungan antara al-haq dan batil, kita ini berada di posisi mana? Ini harus bisa kita jawab. Kita berdoa dan berharap pada Rabb kita, semoga kita berada di posisi al-haq, bukan di posisi al-batil. Dan ini harus kita buktikan dengan kondisi kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak sedikit sehari-hari ke masjid, sehari-hari berjamaah, sehari-hari salat, tapi dalam sistem perpolitikannya ternyata dia adalah menjadi pembela-pembela kaum Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Itu bermasalah akidahnya. Maka hati-hatilah, akidah itu dijaga sampai akhir kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, dalam peristiwa ini setidaknya ada dua pelajaran besar yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, bagaimana memperkuat internal kita. Ini yang harus kita lakukan yang pertama. Bagaimana menjaga kekuatan internal kita. Bagaimana kita memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita menjaga kekuatan kita dengan Al-Quran, kefahaman kita dengan Al-Quran. Mulai dari apa? Dari membacanya. Maka hari ini juga kita sangat menyedihkan kalau dibuat presentasi. Orang-orang yang mampu membaca Al-Quran ini sangat menyedihkan. Nah, ini tugas kita. Termasuk aparatur kampung, ya, aparatur desa, ya, dari kecamatan sampai seterusnya itu harus berpikir bagaimana ada program-program untuk mengentaskan bagaimana agar masyarakat bisa membaca Al-Quran. Dan hari ini kita bersyukur dengan hadirnya lembaga-lembaga Al-Quran yang mengajarkan kepada anak-anak didik kita Al-Quran. Dan ini harus kita support, harus kita berikan dukungan moral, material, ide, pikiran, apapun bentuknya yang membangun kegiatan Al-Quran, ini harus kita lakukan. Kalau tidak, bagaimana kita akan menjadi pembela Al-Quran sementara membaca saja tidak bisa? Jangan tanyakan bagaimana memahami Al-Quran, jangan tanyakan bagaimana mengamalkan dan seterusnya.
Nah, ini persoalan awal yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita adalah termasuk kondisi yang terjadi hari ini, maka kuatkan internal kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Apalagi di hadapan kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana kondisi bacaan Al-Quran kita, berapa juz yang akan kita baca setiap harinya, bagaimana kita bisa merenungkan maknanya, memahami tafsirnya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Nah, ini harus kita terus kuatkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Berbanyak kegiatan-kegiatan Al-Quran, Masya Allah. Buat suasana gaung Al-Quran, bukan hanya dalam ruangan, di luar ruangan. Bila perlu buat acara-acara khataman Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang-orang yang bagus bacaan Al-Qurannya. Dan insya Allah ini akan membuat suasana menjadi bahagia. Karena tidaklah ketika Al-Quran itu dibaca, malaikat turun di tempat itu. Kemudian tempat itu diberikan ketenangan, orang-orang yang membacanya diberikan ketenangan. Mereka yang mendukung kegiatan Al-Quran itu diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama mereka disebut-sebut pada makhluk yang di langit. Itu penguatan internal yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah kita harus mendidik kader-kader Qur'ani terbaik. Ini berulang kali kita sampaikan. Kita harus berpikir hari ini untuk mendidik kader-kader Qur'ani yang militansi, bukan kader-kader bodoh, bukan kader-kader yang tertidur, bukan kader-kader yang sibuk dengan HP-nya di kedai kopi, di kafe. Bukan itu. Kader seperti itu tidak bisa diharapkan apapun. Ini harus kita berpikir. Karena Rasulullah dulu mendidik para sahabat-sahabat terbaik. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah mendidik kader terbaik untuk bersaing dengan ekonomi Yahudi. Bahkan ketika Rasulullah dihina dengan syair-syair jahiliyah, maka Rasulullah mendidik kader-kader syair terbaik untuk membela Rasulullah. Nah, ini kita harus pikirkan hari ini. Maka pertanyaannya adalah, sudah berapa kader Islami, mujahid, militansi Islami yang kuat imannya yang sudah kita didik? Kalau tidak, maka bangkitlah untuk mendidik kader-kader terbaik itu. Dimulai dari mana? Dari Al-Quran. Karena Rasulullah dan para sahabat dulu adalah mereka semua hafal Al-Quran, mereka paham Al-Quran. Dan bahkan saat terjadi perang Yamamah, itu di barisan terdepan adalah mereka para penghafal Al-Quran. Ya, tentunya bukan hanya hafal dan paham. Ini kita harapkan. Ini harus kita pikirkan hari ini. Kenapa? Mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Penguatan internal ini jangan lemah dalam mendidik kader-kader terbaik kita. Yang ketiga, untuk internal kita, kekuatan Islam dalam internal Islam itu sendiri adalah berhati-hati terhadap kaum munafik. Nah, ini kaum munafik itu dari mana? Dari orang Islam, dari orang mukmin. Mereka di depan kita membela Islam, tapi di belakang kita mereka adalah menghancurkan Islam. Ini bermuka dua berarti. Lain lisannya, lain hatinya. Kemudian berhati-hatilah dengan orang pemahaman liberal. Mereka mencoba mencampur adukkan antara nilai keimanan dengan nilai kemusyrikan. Ya, ini hati-hati sekali. Mereka hadir di tengah-tengah kita, masuk dalam lembaga-lembaga. Mereka menjadi pengarang-pengarang buku, menjadi public figure, tapi ternyata liberal. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengaburkan nilai Islam. Mereka membuat pemuda-pemuda Muslim, pemudi Muslim, itu mereka tidak cinta kepada Islamnya. Mereka menjadi lemah, mengkaburkan antara makna Allah, mengkaburkan makna Islam, mengkaburkan sejarah Rasulullah. Nah, ini liberal, hati-hati. Freemasonry, berbagai macam aliran-aliran yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini mereka masuk dalam internal kita. Dalam ranah pendidikan mereka juga masuk, dalam ranah keagamaan juga mereka masuk. Membuat berbagai macam program untuk mengaburkan Islam, merusak Islam dari dalam. Nah, ini hati-hati. Kemudian jamaah rahimakumullah, kekuatan internal yang harus kita bina adalah bagaimana orang mukmin, orang muslim itu memiliki wawasan saqafah Islamiyah yang kuat.
Nabi palsu itu sudah hadir di zaman Rasulullah dan para sahabat. Di akhir zaman muncul lagi nabi palsu. Muncul lagi orang-orang yang mengatakan bahwa menerima wahyu dari Jibril. Berbagai macam model muncul. Nah, ini berhati-hati kita. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah perusak Islam itu sendiri. Nah, seharusnya dari pihak aparatur pemerintahan, sebuah negara, sebuah bangsa, itu harus ada sebuah hukum yang tegas terhadap perusak toleransi ini, terhadap perusak dalam beragama dan bernegara ini. Tapi anehnya adalah terkadang mereka itu dibiarkan begitu saja. Mereka hidup leluasa dan bahkan ada yang menggajinya lagi, bahkan ada backingnya lagi. Nah, ini kembali kepada kekuatan Islam itu sendiri. Maka selanjutnya harus kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan ukhuwah dan persatuan umat Islam. Nah, ini penting. Karena Rasulullah juga menggambarkan kondisi umat Islam di akhir zaman bagaikan makanan di atas meja makan. Mereka diperebutkan dari segala penjuru. Mereka disantap begitu bebasnya. Kenapa? Karena mereka terhinggap dua penyakit. Ya. Cinta dunia dan takut mati. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bisa menghadirkan nilai-nilai persatuan ukhuwah di antara kita? Ada perbedaan persoalan furu'iyah, bukan usuliyah. Ya, kenapa kita tidak saling menghargai saja? Persoalan furu'iyah, bukan usuliyah. Karena tidak sedikit di kalangan orang mukmin itu sendiri, di kalangan orang muslim itu sendiri adalah hanya karena perbedaan furu'iyah ini mereka itu sepakat bertengkar. Ini kan aneh bin ajaib. Maka kita menghimbau, mengajak, menyeru, wahai orang mukmin, wahai orang muslim, dimanapun anda berada, kuatkan ukhuwah dan persatuan anda. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Untuk apa persatuan dan kesatuan ini? Ketika ada orang yang menyerang Islam, ada orang yang melecehkan Islam, ada orang yang melecehkan Al-Quran, ada orang yang melecehkan simbol-simbol Islam, kita bisa bangkit bersatu membelanya dengan semangat ukhuwah dan persatuan itu tadi. Bagaimana caranya? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menuju ukhuwah dan persatuan umat Islam itu sendiri. Selanjutnya apa harus kita lakukan di internal kekuatan Islam? Kita harus membentuk lembaga-lembaga pembela Islam. Apapun bentuk namanya, harus ada. Untuk apa? Agar saat Islam dihina, agar saat Islam itu dicaci maki, mereka hadir. Nah, ini penting. Kadang-kadang itu dengut, lalai yang bisnis, lalai yang berbagai macam, lalai yang dunia, lalai. Menan Islam dihina, minan Islam diserang, tidak ada yang muncul untuk membela Islam. Maka silakan berfikir untuk membentuk lembaga-lembaga pembela Islam. Walaupun ada yang membenci, itu agama Allah akan terus ada yang membenci sampai akhir zaman. Nanti dituduh teroris, dituduh radikal. Memang itulah disematkan kepada Islam. Padahal Islam itu sangat damai, sangat aman. Hari ini belum pernah kita melihat ada orang muslim membakar Injil. Tidak ada. Coba lihat. Enggak ada. Orang Islam itu sangat menghormati orang non muslim. Di Lok Semawe ini saja, coba lihat. Cukup aman non muslim hidup di sini. Di Indonesia juga demikian. Islam sangat menghormati orang non muslim. Beberapa tahun yang silam yang melakukan penembakan di Selandia Baru, tidak kurang daripada 51 jamaah tewas. Itu pelakunya bukan Islam itu. Bukan Islam. Dengan berbagai macam kasus yang hari ini terjadi, penghinaan, pembunuhan terhadap umat Islam. Tapi umat Islam sangat luar biasa. Sangat luar biasa damai. Sangat luar biasa menghormati. Maka hari ini perlu, baik dalam bentuk person maupun dalam bentuk jamaah, ini perlu membentuk pembela Islam. Kalau person untuk apa? Salah satunya untuk melawan Abu Janda CS yang menghina Islam. Sampai sekarang masih hidup dia, belum mati juga dia itu.
Karena banyak kawannya itu, digaji dan dipelihara. Saya nggak tahu siapa yang memelihara dia. Nah, kalau person-person penghina Islam seperti ini, maka harus ada person-person pembela Islam. Tapi dalam skala besar kita butuh ormas, lembaga yang membela Islam. Harus ada itu. Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Coba perhatikan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu janji Allah di dalam surat Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Anda tolonglah agama Allah, ketika Anda menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan kedudukanmu. Itu janji Allah. Jangan ragu. Pembenci-pembenci agama Allah mereka itu akan hancur. Mereka akan dimusnahkan oleh Allah. Sehebat apapun mereka yang membenci agama Allah, Allah sudah sebutkan itu. Wa qulubuhum syatta. Ini rahasianya. Meskipun mereka terlihat tubuhnya besar-besar, orangnya hebat-hebat, organisasinya kuat-kuat, tapi Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa qulubuhum syatta. Tapi hati mereka itu bercerai-berai. Tidak akan Allah berikan persatuan dan kesatuan pada mereka. Maka hari ini kita butuh itu. Cuma anehnya, lembaga-lembaga pembelaan Islam itu dibubarkan, dicurigai. Ini yang jadi masalah. Ya. Saya khawatir mereka-mereka yang curiga itu mungkin jangan-jangan Islamnya itu dipertanyakan. Seharusnya mereka itu bersyukur, bukan membubarkan. Bersyukur. Hadirnya pembela agama Allah. Yang katanya mbak orangnya ku Islam dah hendak jauh Islam gue hendak jauh. Kenapa kan tidak pegang kegiatan kekuatan Islam bengeh idrop ipoh loh. Kau dapat. Dan katanya mbak orangnya ku nak beriman pada Allah hendak dijawabnya. Kenapa? Karena setiap pribadi mukmin yang haqqa, muslim yang haqqa itu senang kepada agama Allah dan siap membela agama Allah. Silakan, jangan pernah mundur. Allah akan membantu orang-orang yang membela agamanya. Malaikat akan turun. Lihat perang Badar itu. Perang Badar jumlah orang Islam itu nggak banyak, ya. Tapi apa yang menyebabkan mereka menang? Mereka turun membantu orang-orang mukmin, orang-orang Muslim yang berjihad di perang Badar. Sementara orang-orang kafir itu di belakang mereka juga ada bantuan. Setan-setan juga turun. Tapi setan ini ketika menengok malaikat yang jumlahnya luar biasa, mereka lari, takut. Ditanya kadang-kadang anak yakin orangnya. Anak yakin dia, nyapu betul malaikat geden tanya-tanya. Yakin, insyaallah geden malaikat. Kalau bud itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting dilakukan secara internal dengan kondisi kasus penghinaan Islam seperti ini. Kita harus kuatkan barisan, harus kuatkan kekuatan kita, harus kuatkan keimanan kita, ukhuwah kita, persatuan kita. Untuk apa? Membela agama Allah. Kemudian yang kedua adalah secara eksternal kita sadar ternyata firman Allah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kafir itu ada dua. Ada kafir yang dilindungi, mereka hadir. Udip ngantanya sih, berbisnis ngantanya, muamalah ngantanya, hanait karutanya di. Itu kafir yang dilindungi. Tapi ada kafir harbi. Mereka selalu mencari celah-celah kelemahan Islam. Mereka selalu menyerang Islam. Mereka selalu mengejek Islam. Ada itu, bukan tidak ada. Nah, ini yang harus kita waspadai. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bagaimana kondisi orang-orang kafir yang benci kepada Islam ini. Silakan nanti dibuka Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran. Di sana Allah menyebutkan ada 7 sifat mereka. Ya. Saya bacakan saja ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaanmu dari orang di luar agamamu. Berarti mereka kafir.
sebagai pemimpin. Nah ini kita harus paham, Allah sudah tegaskan itu. Allah sudah tegaskan. Kenapa tidak boleh? La ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan kepadamu. Berbagai macam bentuk program mereka akan luncurkan untuk menimbulkan kemudaratan. Waddu ma'anittum. Mereka senantiasa ingin menyusahkanmu. Selanjutnya, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka. Nah, ini Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka menghina Al-Qur'an, mereka menghina azan, mereka menghina simbol-simbol Islam. Itu Allah sudah sebutkan. Memang dari mulut mereka itu ada kebencian terhadap Islam. Min afwahihim. Kemudian selanjutnya Allah sebutkan wa ma tukhfi suduruhum akbar. Tetapi apa yang tersembunyi dalam hatinya jauh lebih besar. Masya Allah, ini luar biasa ayat ini. Apa yang ada di mulut mereka itu ternyata belum begitu apa-apanya. Padahal kita sudah apa-apanya hari ini dengan mereka menghina simbol-simbol Islam. Tapi Allah sebutkan apa yang ada dalam hati mereka, kebencian mereka terhadap Islam itu jauh lebih besar. Apa maksudnya? Mereka terus melakukan berbagai macam riset, melakukan berbagai macam hal, mencari titik-titik kelemahan Islam. Ya, untuk apa? Untuk melemahkan Islam. Berbagai macam program. Hari ini kita lihat. Ya, hari ini kita lihat. Ini sangat memalukan dan memilukan kita. Kondisi anak-anak remaja Muslim kita. Belum lagi apa yang terjadi hari ini. Ya, munculnya geng-geng motor. Itu bagaimana bisa terjadi? Dan siapa pencetusnya? Dan dari mana mereka belajar? Nah, ini persoalan di hadapan kita yang hadir, dan ini harus melibatkan semua elemen untuk merangkul kembali mereka. Anak-anak kita, remaja-remaja kita yang sudah terlanjur berbuat salah, rangkul mereka, balikkan mereka ke jalan yang benar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mereka orang-orang yang membenci kepada Islam, mereka menyimpan program-program kebencian yang luar biasa, yang terkadang kita belum terbaca. Mereka sudah melaksanakannya. Itu yang mentang tahu dah hadapu, tiba-tiba bakal terjadi. Susahnya kita mengatur anak-anak kita, susahnya mereka mencintai Islam, susahnya untuk mendidik keimanan mereka, susahnya mereka untuk membela Islam. Nah, ini persoalan ini muncul kenapa? Karena mereka digrogoti bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang sesaat, tapi dalam waktu yang lama, sehingga lahirlah generasi seperti ini. Kemudian Allah sebutkan kembali dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ini Allah sebutkan. Sementara ada orang-orang mukmin, ada orang-orang muslim cinta kepada mereka, wa la yuhibbunakum, padahal mereka enggak cinta sama kita. Menjadi penolong mereka, mendukung organisasi mereka, mendukung program mereka. Ada dari orang Islam seperti itu. Maka kita juga aneh melihat hal-hal seperti ini. Mereka pakai pici, pakai koko. Ternyata sehari-harinya kegiatannya ada yang mendukung kegiatan orang-orang yang orang kafir. Dan ini menghancurkan Islam. Nah, ini hati-hati. Kita suka sama mereka, padahal mereka nggak suka sama kita. Selanjutnya Allah sebutkan adalah wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaikumul anamila minal ghair. Orang-orang kafir harbi ini ketika mereka berjumpa dengan kita, mereka mengatakan aku temanmu. Tapi ketika mereka bergabung dengan konco-konco mereka, mereka sangat benci kepada Islam. Selanjutnya Allah menyebutkan adalah intam saskum hasanatun tasu'um. Jika kamu memperoleh kebaikan, mereka itu bersedih hati. Mereka nggak suka Islam itu jaya, mereka nggak suka Islam itu bangkit, mereka nggak suka Islam itu hebat, akan bersedih hati. Tapi wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Ketika mereka melihat kehancuran Islam, ketika melihat Islam itu terpuruk, mereka yafrahu biha, bergembira. Di ujung ayat Allah memberikan solusi kepada kita. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ini mari kita ingat dua solusi ini. Wa in tasbiru, ketika Anda bersabar, ya artinya tidak bergabung dengan mereka, tidak mendukung mereka. Ya, watattaqu, tapi justru kita meningkatkan ketakwaan kita.
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesolehan kita, pemahaman kita terhadap Islam, wa tattaqu, takut kita terhadap azab neraka, dan cinta kita terhadap nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah sebutkan di sini? La yadurruhum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu sedikit pun. Nah, ini rahasia Allah sebutkan. Maka bagaimana kesabaran kita berpegang teguh kepada Islam? Bersabar kita tidak bergabung dan mendukung orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Wa tattaqu, kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita. Allah sudah sebutkan, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Mereka tidak akan bisa menimpa kemudaratan kepadamu, enggak akan bisa. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana nasihat Allah di dalam Al-Quran ini agar kita paham bahwa ternyata mereka yang senantiasa benci dan menghancurkan Islam akan terus ada. Maka posisi kita hari ini adalah bagaimana kita memposisikan diri kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kesabaran kita, menjaga ketakwaan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bahkan kita merindukan pemimpin-pemimpin yang hadir yang menjaga ketakwaan, kesolehan masyarakat rakyatnya. Karena sesungguhnya pemimpin yang seperti itu akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan nasihat singkat yang kita sampaikan ini menjadi sebuah bekal buat kita dalam menghadapi kondisi fitnah akhir zaman. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat fitnah ini muncul, saat fitnah ini hadir, ya Allah, ya Rabb, jadikan kami adalah golongan-golongan Ansarullah, golongan-golongan pembela agama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita bahagia di dunia, semoga kelak Allah berikan nikmat surga kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.